Puji Tuhan, kita pagi ini boleh kasih kekuatan kesehatan, kita boleh datang beribadah di rumah Tuhan-nya. Mari kita bangkit berdiri, mari kita kasih salam kiri kanan, depan belakang. Kita satu keluarga di dalam Tuhan, kita boleh datang beribadah bersama-sama. Mari kita akan mulai ibadah pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharakan hasil perbuatan tangannya untuk selama-lamanya. Biarlah turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat persilakan duduk. Mari kita mengambil waktu doa teduh, siapkan hati kita untuk datang menyembah. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara di dalam Mazmur 98 ayat 1 sampai yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang lurus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa." Mari jemaat kita bangkit berdiri. Mari kita bawa pujian penyembahan kita buat Tuhan kita yang Maha Kuasa, Allah kita yang telah banyak melakukan perbuatan ajaib. Mari kita naikkan pujian, puji Tuhan, Allah pencipta, Allah Tuhan, Allah Tuhan. Benar ya Bapa, kami saat ini datang di hadirat-Mu. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang layak dipuji dan disembah. Bukan hanya Engkau menciptakan langit dan bumi ini dengan begitu ajaib, namun Engkau juga mengasihi kami. Kau mau datang untuk mencari kami,
menyelamatkan kami, menebus kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih-Mu yang mau mati di kayu salib bagi kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk datang mendekat kepada-Mu. Kami rindu Tuhan untuk boleh memuji menyembah. Kami rindu mendengarkan suara, menuntun langkah hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami membuka hati kami. Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Seringkali kami banyak tidak taat, kurang percaya kepada-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, pikiran kami, perkataan kami, atau perbuatan kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Tuhan, mohon Kau mengampuni dosa kami. Sucikan dan layakkan kami. Murnikan kami sekali lagi Tuhan. Basuh kami. Bangkitkan kami kembali Tuhan, untuk berjalan lagi di jalan Tuhan. Tuntun dan kuatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah tercurah untuk pengampunan bagi setiap orang yang mau mengaku dosa dan tidak menyembunyikannya, tapi meninggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan, mari Engkau yang bertata. Tuhan, biar Engkau juga yang menilik melawat setiap kami di tempat ini. Kau yang tahu apa yang ada di dalam setiap pergumulan kami. Mari Tuhan, Kau yang melawat setiap kami yang mengalami pergumulan dan keluarga, hubungan yang kurang harmonis. Mari Tuhan, kiranya Kau yang memulihkan, kiranya Kau yang menolong sekali lagi Tuhan. Kami dengan rendah hati mohon pertolongan. Juga bagi mungkin di antara kami ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan mau jamaah. Mungkin ada yang bergumul dengan masalah kesehatan, juga pekerjaan, usaha. Tuhan, mohon berkat-Mu, biarlah Kau yang mencurahkannya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami juga. Berkati Tuhan di tengah situasi politik yang semakin memanas menjelang pemilu. Tuhan, bangkitkanlah. Kami mohon kepada-Mu, Allah yang penuh kuasa, pemimpin yang mencintai rakyat Indonesia, yang takut akan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, bangsa negara kami. Sebab Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa untuk menaikkan dan menurunkan pemerintahan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami menyerahkan ibadah ini. Bukakan hati pikiran kami boleh melihat betapa dahsyat dan hebatnya Engkau ya Tuhan, dan apa yang menjadi rencana bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Coba kita bersalam dulu. Sesudah dikasih Tuhan, kita tahu, kita percaya Tuhan kita itu Allah yang maha dahsyat, maha yang kuasa. Amin. Bulan lalu kita sudah memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus mengalahkan maut. Kami selalu kita sudah merayakan kenaikan Tuhan kita ke surga. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Dan satu hari Dia akan datang kembali menjadi hakim atas dunia ini. Itulah Allah kita yang maha kuasa. Biar kita terus bersandar menyembah Dia, berpegang pada Allah kita yang maha kuasa. Seperti firman Tuhan katakan di dalam 1 Tawarikh ayat 29 ayat 10 sampai 13. Mari kita baca ayat ini bersama-sama tentang Tuhan kita yang maha kuasa. Sama-sama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami percaya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya belah besar dan kejaya, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya belah yang raja, dan Engkau yang tinggi itu melebihi segala galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa besar dan mengokohkan segala galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji Nama-Mu yang agung itu. Mari kita terus
bersandar pada Allah kita yang hebat dan dahsyat. Mari kita naikkan pujian kita. Betapa hebat. Kita bangkit berdiri. Namun sebelumnya mari kita sama-sama menyimak pujian dari paduan suara yang boleh mengingatkan kita tentang Allah kita yang kasih, mempunyai rencana yang agung untuk membawa banyak orang menyembah. Dan mari kita sebagai gereja Tuhan ikut ambil bagian dalam rencana.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam hormat dan sehat di dalam Tuhan. Pagi ini kita mengambil tema bangun dan membangun. Rise up and build. Bagian firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Nehemia yang hari ini kita akan renungkan. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam bagian firman ada 20 ayat, tapi ada satu ayat emas dari bagian ini yang kita akan bersama renungkan dan kemudian bagian-bagian berikutnya. Kita berdoa sebelum membacanya. Bapa, inilah kami dengan segala keberadaan kami, justru memohon keleluasaan Roh Kudus bekerja di dalam pemberitaan firman dan pendengaran firman kami hari ini. Tuhan, Engkaulah yang patut dimuliakan. Sepanjang kami beribadah pagi ini, puji-pujian kami membawa kami memandang kepada Engkau, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki segala hormat dan kemuliaan, kejayaan, keagungan. Dan kami gereja Tuhan memandang kepada Kristus kepala gereja yang penuh kemuliaan, yang bangkit mengalahkan kuasa kematian dan dosa, yang naik ke surga karena dari surga dia datang dan kembali ke surga. Bapa, kami bersyukur dengan segala kehebatan Allah kami memandang sekarang pada diri kami untuk tunduk tenang di hadapan Tuhan, mendengarkan firman, merenungkan. Kami mohon Tuhan berkenan menyapa kami seturut kondisi kami. Keadaan kami hari ini datang dengan berbagai pergumulan, kebutuhan, harapan, tantangan, ungkapan hati yang tak bisa kami sampaikan. Kami berdoa Tuhan yang berkuasa menolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Saudara terkasih, pasal 2 ayat 18, bagian dari perikop tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk
membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Demikian bagian firman hari ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersama memikirkan mengenai apa yang kita lakukan, baik itu bangun, membangun, usaha, bekerja, berkarir, apapun sekarang kesibukan kita sudah pasti mendengar ungkapan ora et labora, berdoa dan berusaha. Berdoa, bekerja. Kalau hanya doa dan tidak kerja, itu kemalasan. Tapi kalau hanya kerja dan tidak berdoa, itu angkuh, itu sombong. Karena pikirnya aku bisa lakukan semuanya sendiri. Kekuatanku, pikiranku, kemampuanku, latar belakangku, semuanya aku bisa lakukan tanpa Tuhan bantu atau tolong. Namun dari dulu sudah diingatkan ora et labora. Kita mesti berdoa dan bekerja. Demikian pula ketika kita mengingat seorang reformator gereja. Tadi Pak Tuhan suara mengatakan, kitalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Jemaat yang Tuhan dirikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang saling mengasihi, mengampuni, melayani. Jemaat yang besar, yang bukan hanya lokal di Gardu Jati, bukan hanya GII Hokimton, tetapi jemaat universal di dalam pengakuan iman bersama dengan gereja di segala tempat pada segala abad. Reformator Martin Luther pernah berujar, hari ini saya harus menyediakan banyak waktu, lebih banyak untuk berdoa, sebab banyak sekali yang harus saya lakukan. Mestinya kalau banyak yang dilakukan, nggak sempat doa. Begitu bangun, cepat-cepat untuk siap-siap pergi kerja, buka toko, dan banyak yang harus diselesaikan. Martin Luther berdoa tidak kurang dari, karena biasa dibiarkan 6 jam per hari. Padahal dia super sibuk dengan tugas pelayanan pastoral, belajar, mengajar, banyak yang harus dikerjakan. Tetapi dia punya tekad, saya harus menyediakan lebih banyak waktu untuk berdoa, sebab banyak sekali yang harus saya lakukan hari ini. Saudara yang terkasih, berdoa dan bekerja sungguh membutuhkan satu tekad kita bersama dilakukan. Kita bukan hanya berdoa diam tenang di kamar, tetapi itu sebabnya dikatakan berdoalah setiap waktu. Ketika kita berjalan, ketika kita berbaring, ketika kita duduk, ketika kita berada di kendaraan, ketika kita di kantor, ketika kita dimanapun. Kenapa? Saudara yang terkasih, karena doa itu adalah respon kita kepada Allah yang Maha Pengasih. Kalau Bapak Ibu yang tadi mendengarkan suara ajakan pengingat untuk doa, yang diungkapkan adalah Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Nehemia mengingatnya dengan menyatakan bahwa Allah itu juga adalah dahsyat,
perjanjian dan kasih setianya. Boleh baca ayat ini bersama? 1, 2, 3. Bagian akhir, Allah yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Perjanjian dan kasih setianya bukan hanya besar, dahsyat, tapi Allah yang berpegang pada perjanjiannya. Covenant. Ini sesuatu yang penting di dalam hidup kita orang beriman. Allah pegang janji. Nah, kita umatnya, jemaatnya memiliki berkat firman. Kita bisa maknai janji-janji Tuhan yang kita juga bisa pegang. Mungkin kita juga merasa sudah coba berdoa 1-2 menit saja susah, apalagi 5 menit, 10 menit, 1 jam. Persekutuan doa bersama juga tidak konsen. Mungkin kita perlu berpikir kembali, apakah doa itu energi kita, usaha kita, upaya kita? Doa itu respon kepada Allah yang pengasih, Allah yang sudah mencari kita, Allah yang sudah mengampuni kita, Allah yang sudah menolong kita, Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dengan mengingat itu semua, maka doa itu kita maknai respon kita kepada Allah. Dengan segala kerendahan hati, kita mengakui untuk berdoa saja kita tidak mampu. Untuk meluangkan waktu sejenak saja kita tidak bertahan. Namun kalau kita mengingat, saya berdoa karena saya merespon kepada Allah yang Maha Besar, Maha Kasih, Maha Kuasa, yang mengampuni saya, mengasihi saya. Maka kita akan ingat kekuatan untuk berdoa saja dari Tuhan sumbernya. Yeremia seorang berdoa. Bukan hanya yang kita baca di pasal 1 ayat 5 tadi, tapi juga di pasal 2, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 9, berulang-ulang, tidak kurang dari 10 kali di dalam kitab Nehemia berdoa. Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan yang Maha Besar, dahsyat, yang berpegang pada perjanjiannya dengan kasih setianya. Dengan ingat itu, maka Nehemia terus berdoa, mengandalkan Tuhan di dalam doa-doanya. Saudara terkasih, yang saya lakukan dalam berdoa tiap hari, pagi hari, ada dari kitab Mazmur. Pemazmur itu banyak memberikan kepada kita teladan, berseru kepada Tuhan dalam segala situasi. Susah hati, kecewa, marah, malas, tetap kita bisa membaca dari kitab Mazmur. Hari ini tanggal 21, saya membaca dari Mazmur 141 karena sudah bulan Mei. Mazmur 150 pasal, 1 bulan 30 pasal, 1 hari 1 pasal. Dan mengikuti tanggalnya, hari ini
tandanya ditambah 120, jadi 141. Akhir bulan ini tanggal 30 Mei selesai kitab Mazmur. Bukan kerja habisnya selesainya, tetapi dengan membaca Mazmur setiap hari, belajar berdoa, belajar menyuarakan doa-doa. Karena kita berdoa 3 kalimat, 4 kalimat habis. Atau kita sebenarnya sudah sangat banyak punya daftar doa ini, itu bisa. Tapi lama-lama juga kita rasa, aduh, ini kayak daftar belajar. Lama-lama 3 kali saja, Tuhan baca sendiri. Ini daftar saya. Tapi ketika dengan Mazmur, karena mulainya adalah respon kepada Allah. Doa saya itu merupakan tanggapan saya kepada Allah. Bentuk bagaimana saya menjawab apa yang Allah sudah lakukan, kerjakan. Dan pemazmur menyampaikan isi hatinya, curahan pikirannya, kegalauannya, dan menyampaikannya kepada Allah. Dan jujur, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berseru-seru kepada Allah. Tuhan, di manakah Engkau? Sampaikan kepada Allah. Rasanya kok saya jalan sendiri. Saya nggak tahu harus apa. Saudara yang terkasih, Nehemia sangat memahami. Orang itulah orang. Nehemia juga kemudian mengungkapkan bukan hanya doa, tapi juga kerja, usaha. Di pasal 2:18 tadi, setelah menyampaikan pujian, hormat, kemuliaan kepada Allah, dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Dengan sekuat tenaga, segala potensi yang dimiliki, sekuat tenaga itu, tangan kita, kaki kita berjalan, mata kita meneliti, telinga kita mendengar. Seluruh kekuatan kita curahkan untuk melakukan. Setelah doa kita lakukan dengan sungguh, maka kita juga kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita doakan itu, kita buat. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak menggunakan semua yang sudah Allah sediakan, providensial Allah, melaksanakan kehidupannya, mencobai Allah. Kita memuliakan Allah ketika kita berusaha, bekerja, itu adalah mandat Allah. Kamu kerja, kamu usaha. Dari Bapak Adam dan Ibu Hawa, kerja, olah tanah, hasilkan sesuatu. Itu perintah Allah. 6 hari lamanya kamu kerja. Tuhan beri waktu, beri kesempatan. Maka gunakan kesempatan itu. Sebab kalau tidak, maka kita sedang mencobai Allah. Bahkan ada yang menyatakan, kalau kita dalam konteks ini minta pertolongan Allah tanpa kerja, itu seperti berkata, Tuhan, izin saya malas hari ini. Saudara yang terkasih, ketika tidak ada usaha, tidak ada harga diri. Harga diri, potensi, talenta yang Tuhan beri, yang Tuhan karuniakan, kalau tidak diusahakan,
dignity. Gak ada apa-apanya, gak ada gunanya. Saudara, Nehemia melakukan itu dengan sekuat tenaga, melakukan itu dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan dan karuniakan kepadanya. Karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk bekerja. Kita sudah menekuni karir kita, usaha kita dari muda, dari pendidikan sudah memilih jurusan apa, kemana nanti, dan apa yang saya mau kerjakan, apa yang saya mau lakukan. Itu semuanya ungkapan ini harga diri saya yang Tuhan sudah berikan. Semuanya tetap sumbernya dari Tuhan. Maka kalau berdoa tanpa kerja, kalau tadi dikatakan doa tanpa kerja malas, kerja tanpa doa sombong. Orang itu buruk. Tapi juga ini yang ketiga, berpikir mesti punya rencana dan strategi. Dan itu persis yang dilakukan oleh Nehemia. Pikirannya ketika mendengar tembok Yerusalem sudah runtuh. Dia ada di Persia. Dia memiliki pekerjaan yang Tuhan percayakan menjadi guru minuman raja, melayani Raja Persia. Tapi hatinya, pikirannya untuk umat Tuhan di Yerusalem yang sudah pulang ke Yerusalem sejak Raja mengumumkan boleh kembali ke negerimu. Banyak orang pulang ke negerinya, termasuk Ezra membawa rombongan pulang. Tapi kabar yang terdengar kemudian, mereka yang di Yerusalem dalam kesukaran besar karena temboknya runtuh, tidak ada. Mereka menjadi orang-orang yang tanpa pertahanan, putus asa, dan mereka sekalian di dalam kesukaran yang besar. Pasal 1 ayat 3 dan 4 Nehemia. Pikiran Nehemia sungguh dikatakan di sini terusik, terganggu. Apa yang harus dibuat? Apa yang mesti dilakukan? Dari sejak dia mendengar kabar, itu dikatakan di Nehemia pasal 1 disebut pada bulan Kislev, ya. Pada bulan Kislev tahun kedua, ketika aku ada di Puri Susan, dia menceritakan ada kabar orang-orang yang masih tinggal di sana yang terhindar dari penawanan dalam kesukaran besar, keadaan tercela. Kemudian kita juga lihat di dalam ayat 11, dia mohon tadi, biarlah hambamu hari ini berhasil. Ingat itu, dengar itu doa. Bukan hanya doa, dikatakan puasa. Dan dia mencari kesempatan mohon Tuhan menyampaikan kepada raja. Tapi tidak bisa dan tidak berani kalau raja tidak mulai percakapan. Berapa waktu saudara? Dia berdoa, berkabung, berpuasa, dan berpikir. Pasal 2 dimulai dengan sebutan pada bulan Nisan. 4 bulan. 4 bulan. Dia memikirkan Yerusalem. Tembok Yerusalem yang harus dibangun kembali.
kembali. Dan dalam pikiran itu dia sungguh memikirkan apa yang akan saya katakan kalau nanti sudah tiba saatnya raja bertanya. Saya harus punya siap strategi jawaban yang harus saya beri. Coba kita lihat. Saya tidak tampilkan di slide. Di dalam pasal 2, ketika dia berkata kepada raja, minta kepada raja, jika raja menganggap baik, berikan aku surat-surat bagi bupati-bupati. Ya itulah mikir dia. Nanti kalau saya jalan ke sana, ya, kepada bupati-bupati yang saya akan temui. Itu di ayat 7. Ya. Kemudian ayat 8, sekutu surat bagi Asap pengawas taman raja supaya dia memberikan aku kayu. Kan tidak dipikir itu. Tidak bisa spontan. Oke, Nehemia, mau apa kau? Aduh, sudah berdoa, tapi nggak tahu mau apa. Mikir. 4 bulan dia berdoa, tiap hari memikirkan apa yang mau dilakukan. Dan kesempatan itu tiba, maka dia sudah tahu, saya minta surat kepada semua bupati. Kemudian juga sepucuk surat untuk pengawas taman raja. Saya butuh kayu, memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di bait suci. Kemudian ya, juga dikatakan ketika tiba saatnya itu, maka Nehemia memahami bahwa saya sedang menggenapi rencana Tuhan. Ini bukan visi saya, ini bukan misi saya, ini rencana Tuhan. Rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem diberikan Allahku dalam hatiku. Maka kalau melakukan ini sendiri, impossible. Tetapi butuh siap, pikiran, gunakan pikiran, strategi, akal budi yang Tuhan beri kepada kita. Maka kata orang ada yang do not only work hard, katanya, tapi work smart. Bukan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Itu artinya juga mikir. Karena Tuhan juga siapkan kita kalau tiba waktunya, maka kita juga bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Seorang pengkhotbah pernah mengatakan, memang balik lagi, doa yang merupakan respon kita kepada Allah yang maha segalanya itu, kita harus mengakui. Kalau kita bersandar kepada organisasi, kita bisa meraih sekuatnya organisasi atau lembaga itu. Kalau kita bersandar kepada pendidikan, setingginya pendidikan itu kita bisa peroleh. Kalau kita bersandar kepada segala kemampuan, potensi yang punya kita, ya semampunya kita. Tapi kalau bersandar pada Tuhan di dalam doa, unlimited, yang bisa dikerjakan oleh Tuhan. Yang dilakukan Nehemia hal yang mustahil, tapi semuanya berada di dalam tempat dan waktunya. Karena Nehemia meyakini rencana yang kulakukan ini, aku menggenapi rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bangun dan membangun. Apapun yang saat ini kita sedang bangun atau kita sedang upayakan, keluarga besar terus merawat usaha, kesehatan, karir, apapun itu, berdoa, bekerja keras, tapi juga berpikir terus, karena Tuhan beri akal budi pada kita
Amsal 3:5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan kita dan bagaimana Tuhan telah menyiapkan kita. Martin Luther pernah berkata, ketika menyampaikan tentang Matius 6 soal jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, kata Tuhan Yesus itu. Dan Martin Luther berkata, aku tahu nggak cara Tuhan memelihara burung di udara? Bukan dengan melemparkan makanan burung ke sarang burung. Tuhan sudah menyediakan benih, biji-bijian, apapun itu, burung keluar dari sarang. Itu semua sudah disediakan. Pergi, usahakan, pikir strategi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap usaha yang sekarang ini kami sedang renungkan, pikirkan, tekuni, rawat, ataupun kami mau mulai. Kami mau bangun. Kami juga mau membangun sesuatu yang bisa jadi mustahil seperti yang dialami Nehemia. Namun berdoa, karena itu merespon mahal segala-galanya Tuhan. Bekerja sekuat tenaga, karena Tuhan yang beri potensi bagi kami. Dan berpikir, karena Tuhan yang beri akal budi, menyiapkan diri, kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan tolong kami semua meteraikan firman-Mu di dalam setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman hidup. Amin. Terima kasih kepada Bapak Yohanes yang telah memberikan firman Tuhan. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana Nehemia, hambanya, menyerahkan diri untuk hidup dipakai di dalam rencana Tuhan yang agung. Saudara, pada kesempatan ini juga kami dari gereja, khususnya dalam bidang ibadah juga kami rindu jika ada di antara jemaat. Karena saudara yang berkata, Tuhan, ini pakai saya dengan talenta saya untuk membangun kerajaan Allah. Saudara, kami rindu mengundang Bapak Ibu untuk boleh ambil bagian di dalam pelayanan, khususnya di dalam bidang ibadah. Nanti di bawah ada meja pendaftaran. Bapak Ibu yang rindu melayani Tuhan, khususnya di bidang ibadah, boleh mendaftarkan diri ya. Ada beberapa bidang pelayanan yang saudara bisa ikuti. Yang pertama dari pemimpin pujian, gitu ya. Kemudian juga menjadi singer, dan juga pemusik. Bapak Ibu ada hati, ada skill untuk bermain musik, mari serahkan diri kepada Tuhan ya, untuk melayani Tuhan. Ada juga mungkin saudara ingin menjadi usher, penyambut, yang menyapa jemaat yang untuk bisa datang dengan penuh kehangatan, disambut, mewakili Tuhan menyambut jemaatnya. Saudara bisa daftar juga. Atau saudara juga ada rindu untuk melayani di bidang audio. Kita sangat membutuhkan banyak orang yang mau melayani di bidang audio ya. Tanpa audio ini kita agak sulit ya di dalam ibadah bisa terdengar dengan baik ya. Saudara silakan mendaftarkan diri juga. Atau ada yang mau melayani di bidang multimedia untuk tayangan-tayangan ibadah kita, atau ada yang punya skill untuk mendesain konten kreator, ada pelayanan digital ministry juga ya, video-video untuk boleh memberitakan Injil lewat sosial media. Kami mengundang saudara boleh ambil bagian di dalam pelayanan, khususnya di membangun kerajaan Allah bersama-sama dengan gereja kita di gereja ini ya. Silakan saudara nanti turun ke bawah di meja. Di bawah di dekat tempat parkir itu ada pengurus yang akan melayani saudara yang melayani Tuhan ya. Dan selanjutnya mari kita saat ini juga diberi kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan ya.
Saudara bisa scan QR ataupun nanti bisa memasukkannya amplop saudara di kotak persembahan yang tersedia. Saya beri kesempatan, saudara silakan boleh scan QR. Ya Bapak Ibu, sambil menunggu yang masih scan QR, saya di sini juga rindu gereja menyambut kalau ada mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama kita, boleh angkat tangan. Kami rindu untuk boleh menyambut dan mengenal Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Belum ada ya? Oke, mungkin kita boleh bawa jiwa lebih banyak lagi ya. Nah, ada beberapa warta yang perlu kita simak bersama-sama untuk doa Rabu. Pada Rabu ini di kebaktian doa jam 5 kita akan bersama-sama berdoa dan juga kita akan dilayani firman Tuhan oleh Reverend David Tay dari Amerika di dalam kerjasama dengan PGTI di dalam bidang misi. Mari Bapak Ibu kita datang di dalam kebaktian doa dwi bahasa jam 5 sore ya. Ya, kita boleh diberkati lewat hambanya ya. Dan juga untuk kebaktian doa secara online lewat Zoom pada jam 7 malam kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan, membahas bagaimana jemaat Tuhan di Sardis yang akan disampaikan oleh Evangelis Chris. Mari Bapak Ibu ketika bertemu bersama, ikutilah di dalam persekutuan doa yang ada. Minggu depan mari datang beribadah. Minggu depan adalah kebaktian Pentakosta. Kita memperingati turunnya Roh Kudus dan juga sekaligus kita juga rindu untuk boleh menggalakkan satu gerakan daripada gereja kita yaitu One for Christ. Bagaimana kita boleh membawa jiwa tahun ini, satu jiwa kita bawa datang mendekat kepada Tuhan ya. Biar ini menjadi kerinduan kita bersama dan khususnya minggu depan tanggal 28 Mei ada kebaktian khusus. Mari kita bawa jiwa, mungkin ada keluarga kita atau teman keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, mari kita ajak mereka boleh datang di kebaktian ini yang akan datang ya. Selanjutnya ada seminar untuk wanita Nobel pada tanggal 1 Juni hari Kamis. Mungkin ada tayangan video. Perempuan diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan pria, menjadi satu sebagai suami istri dengan segala perbedaannya. Perempuan diciptakan sebagai penolong dan sepadan. Pemberdayaan perempuan mempunyai peran penting di dalam rumah tangga, keluarga, gereja, pelayanan dan masyarakat. Seorang perempuan Kristen harus menjalankan perannya, memberdayakan diri secara maksimal dan benar, memenuhi kehendak Allah di dalam kehidupannya, sehingga membawa dampak positif bagi keluarga, komunitas, gereja, dan masyarakat. Potensi apa saja yang harus diberdayakan oleh setiap perempuan Kristen? Mari temukan jawabannya di dalam acara Family Talk Wanita GII Empowering Women yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 pukul 9 WIB secara onsite di GII Mekarwangi. Ibu-ibu bisa mendaftarkan diri melalui Bit.ly atau nomor pendaftaran yang tertera. Bisa juga melalui pengurusi wanita atau hamba Tuhan di lokasi beribadah. Mari segera daftarkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi para wanita silakan mendaftarkan diri dan diberkati Tuhan lewat acara ini ya. Dan selanjutnya ada camp 3 generasi daripada remaja di Gambir Jati. Mari para remaja atau Bapak Ibu yang punya anak remaja dorong untuk bisa ikut camp 3 generasi ya, tanggal 26 sampai 28 Juni di Wisma Shalom. Sekarang sudah bisa mendaftarkan dirinya. Mari kita
akan mengakhiri ibadah ini, kita mau pulang menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Biar kita tidak menjadi lelah bekerja di ladang Tuhan. Biar segala hati yang bergelombang dan tidak rata karena dosa boleh diluruskan dan diratakan untuk hidup bagi Tuhan. Bapak saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. bersyukur Tuhan untuk setiap pemberian yang baik dan yang sempurna datangnya dari Bapa segala terang yang padanya tidak ada bayangan. Dan itu sebabnya kami juga melanjutkan semua tugas kehidupan kami di dalam berkat Tuhan. Kami bersyukur hari ini bisa menyampaikan persembahan. Tuhan memberkati sehingga persembahan ini juga mengungkapkan rasa syukur kami atas berkat yang Tuhan karuniakan. Kami melanjutkan usaha karier pekerjaan kami dengan mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah sumber berkat. Demikian gereja kami juga Tuhan berkati untuk bisa mengelola setiap dana persembahan yang disampaikan kepada Tuhan melalui persembahan jemaat ini, sehingga kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi segala bagian di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih. Kami memandang kepada Tuhan ketika kami hari ini melanjutkan semua agenda rencana yang ada di dalam tugas kami, kesempatan yang Tuhan beri bersama dengan keluarga. Kami berdoa dan mohon kepada Tuhan pengandalan hidup kami pada Engkau. Bapak Ibu Saudara, arahkan hati dan langkah dan kita sambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sampai akhir zaman. Amin. Amin.